Iya, halo dan balik lagi di video Icework. Jadi kali ini gue akan kasih tutorial ke kalian tentang bagaimana cara membuka aplikasi banking di perangkat Android yang sudah di-root. Oke, kebetulan di sini gue nge-rootnya itu pakai Magis. Dan untuk aplikasi banking yang gue gunakan di sini adalah Mandiri Online ya, atau yang saat ini sudah berubah menjadi Living by Mandiri. Oke, di sini gue akan kasih lihat dulu kalian. Ini Magis gue nih, yang sebelah sini yang warna hijau. Kebetulan ini versi 22 dan kalau kita cek untuk safety netnya di sini sukses, dan untuk Magis Hide-nya di sini ya kita klik ini Magis Hide. Kalau kita lihat di sini udah gue hide atau udah gue sembunyikan untuk aplikasi Living by Mandiri. Ya, ini kalau kita scroll sini ada nih ya, Living by Mandiri ini udah gue checklist. Tapi untuk versi terbaru dia punya dua package, yang mana package satu ini kalaupun kita hide dia nggak akan berpengaruh atau tetap nggak akan bisa dibuka. Ini contohnya gue buka ini, nanti dia akan ada tulisan kalau ini tuh terdetek tuh, this application detected root atau gimana gitu, tadi ada di bagian bawah ya. Ini kita buka lagi, gue coba kasih brush. Nih di bagian bawah sini nih, tadi ada tuh di bagian sini, perhatiin ya. Nah, nggak bisa nih, dia nggak bisa dibuka. Nah, di sini kita akan menggunakan modul dari Magis itu sendiri, yang mana bisa teman-teman gunakan untuk nge-hide supaya nantinya tuh bisa ngebuka aplikasi banking di perangkat yang sudah di-root. Tapi gue nggak tahu untuk banking yang lain ya, karena di sini gue pakai Mandiri. Semoga aja untuk aplikasi banking yang lain tuh sama aja. Oke, ini kita udah buka Magisnya, kemudian kita masuk ke bagian yang sini, bagian modul. Untuk versi 22 nih dia ada di bawah sini ya. Nah, ini kita cari di sini yang namanya Riru. Ini jangan sampai salah teman-teman ya. Dan nanti di sini akan ada banyak banget proses restart. Nah, ini Riru kayak gini. Nah, kita pilih yang Rirunya dulu, yang ini nih. Sorry gue tandain dulu. Nih kita ambil yang ini dulu. Nih, yang Riru modul. Yang Riru aja maksudnya. Habis itu kita install, kita download kayak gini. Nah, ini dia udah masuk proses download ya. Kita tungguin dulu sampai prosesnya selesai, mungkin agak lama tergantung dari jaringan internet kalian. Kalau udah dia akan masuk ke installation kayak gini, dan teman-teman bisa langsung klik reboot aja atau untuk restart gitu ya. Nah, ini gue udah barusan aja restart, karena memang proses ini tuh akan makan banyak banget restart, ada sekitar 2 atau 3 kali sih kayaknya. Nah, ini kalau kita masuk lagi ke Magisnya, ini belum selesai ya, ini baru kita install modul Riru-nya. Nah, kita lihat di sini Riru-nya udah keinstall nih. Nah, langkah selanjutnya atau step yang kedua adalah kita cari lagi yang namanya LS Posed, bukan ED ya, tapi LS. Nah, Riru LS Posed sama dia dari si Riru juga nih, yang ini, yang paling atas ini, Riru LS Posed. Nih teman-teman cari dulu sampai dia ketemu, kemudian sama kayak cara sebelumnya tadi kita install juga. Nah, dan habis ini kita restart lagi, dan kita akan langsung restart lagi untuk selanjutnya masuk ke tahap ketiga ya. Ini kita restart dulu. Ya oke, ini udah restart yang keberapa tadi ya? 1, ini yang udah yang kedua, dan ini belum selesai karena mungkin kayak tadi gue bilang ya, ini tuh ada banyak banget proses restartnya. Jadi teman-teman harus benar-benar sabar dan teliti. Kalaupun teman-teman kayak ini apaan sih restart terus gitu ya, dan kayak mau gue skip aja gitu videonya, silakan kalian skip aja. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu kesalahan atau kerusakan, gue nggak tanggung jawab ya. Jadi mendingan lebih baik tonton aja sampai habis. Dan ini setelah kita restart yang kedua tadi, ini ada LSP-nya, ini Riru LS Posed-nya tadi. Oke, ini udah gue pindahin. Dan sedikit informasi, LSP ini sama kayak expose modul atau expose installer, hanya saja ini dari Riru gitu, dan ini namanya LSP. Dan kalaupun udah install kayak gini, bukan berarti teman-teman bisa langsung buka aplikasi Mandiri Online ya, karena kalau kita buka dia masih akan terdeteksi root kayak gini, karena kita nantinya akan menggunakan modul dari si LSP ini. Jadi kita langsung buka aja, dan pastikan juga teman-teman LSP-nya ini udah terinstall ya, maksudnya udah nongol gitu ya. Kita langsung aja klik pada bagian yang repository untuk nyari modul-modul mana yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita klik tombol pencarian, kemudian kita cari modul yang namanya X-Privacy Lua. Nah, X-Privacy Lua kayak gini, kita klik. Kemudian pada bagian ini kan ada tab-tab banyak ya, untuk installnya gimana nih, kita geser ke bagian release. Kemudian kita klik yang pada bagian assets. Kemudian kita klik pada APK-nya ini. Ini kita klik.
Nanti kita kan akan diarahkan kayak gini. Kita pilih aja yang open with Google Chrome. Kita pilih just one atau always juga boleh, suka-suka kalian aja. Nanti dia akan otomatis kayak gini. Ini karena gue tadi sebelumnya udah download ya, jadi muncul kayak gini. Tapi kalau belum, nanti teman-teman pasti diarahkan untuk download. Ini kita klik download aja, dan kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal klik aja. Kemudian kita pilih install. Bedanya LSP sama Exposed atau Exposed ya, Exposed itu yang sama-sama dari Riru. Kalaupun ini udah selesai, dia nggak akan ada nongol di bagian atas status bar gini kayak kita minta activate and reboot gitu. Tapi kita bisa lakukan secara manual. Ini kita back lagi di di LSP-nya ini. Kita klik pada tab modules, kemudian kita tab yang X Privacy Lua. Nah, ini yang enable modulnya kita centang sampai dia ke arah on, kemudian kita scroll, kita cari dulu yang namanya Living by Mandiri. Nah, ini Living by Mandiri, kita tap. Nah, kalau udah kayak gini, kita restart untuk yang terakhir ya. Ini untuk yang terakhir dan baru masuk kita settingnya. Ini gue akan pause dulu sebentar untuk masuk ke dalam mode restart ya. Ini kalau udah, pastikan ini dicentang dulu ya. Ini habis di enable, kemudian centang yang Living by Mandiri. Oke, habis ini kita langsung restart aja. Nah, ini kita udah masuk ke dalam tahap terakhir. Gue udah restart ya. Ini udah gue restart untuk ke terakhir kalinya. Ini yang ketiga. Ini kita pindah dulu ke bagian ini. Nah, ini kalau udah, nanti itu dia ada di samping word ini nih, yang X Privacy Lua ini. Ini gue pindahin ke depan. Gambarnya kayak gini, ikonnya. Ini kita langsung aja buka supaya dia aktif gitu ya. Nih sebenarnya ada buttonnya nih di sini, cuma nggak kelihatan, gue asal tap aja sih. Nah, kemudian di X Privacy Lua ini kita cari yang namanya Living by Mandiri. Nah, ini kan udah nih Living by Mandiri ya. Nanti kan secara otomatis pada bagian restrict yang ini dia belum tercentang apapun ya. Kalau misal teman-teman nggak sengaja nyentang, saran gue ilangin aja dulu centangnya. Karena nanti ada beberapa yang kita butuhkan aja, nggak semuanya sih. Di bagian restrictnya ini, kita centang dua pilihan yang ini. Ini agak nggak kelihatan sih. Yang pertama adalah Get Application, ini yang ini. Ini kita centang. Ya, yang ini. Kemudian yang satu lagi kita pakai yang, atau kita nanti yang akan kita centang adalah yang Use Tracking nih, yang bagian sini. Ini yang paling bawah kayak gini. Nah, ini jadi kita pilih yang Use Tracking dulu deh, karena paling udah ada di bawah gitu maksudnya. Kemudian kita klik yang Get Applications. Nah, kalau udah seperti ini, kita nggak perlu restart lagi. Kita nggak usah restart lagi yang kayak sebelum-sebelumnya ya. Ini kita langsung aja back kayak gini. Dan kita langsung buka aplikasi Mandiri Online ya. Kebetulan di sini gue belum login ke dalam Mandiri Online ya, atau Living by Mandirinya. Ini kita tap. Nanti dia akan muncul error. Nah, nih error kayak gini, terdapat gangguan. Nggak apa-apa, teman-teman jangan force close atau jangan panik atau jangan kayak gimana-gimana. Ini dibiarin aja dulu. Kita klik OK. Nanti dia akan stuck kayak gini, kita back. Kemudian kita buka lagi. Nah, ini udah masuk ke dalam bagian sini, kita lewati dan kita klik mulai. Karena gue belum login ya, karena gue dari tadi nyari juga gitu kan cara-cara, dan akhirnya ketemu kayak gitu. Ini udah bisa nih, teman-teman tinggal login aja kayak biasa. Jadinya nggak usah panik lagi gitu kan. Udah selesai kayak gini, dan teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasinya. Tapi minusnya adalah ya kayak tadi gue bilang, walaupun ini kan gue greenify ya, gue force close kayak gini, dia akan tetap muncul sih. Nah, terdapat gangguan. Mungkin karena gue force close, atau gue tadi kan pakai greenify, dan kalau gue double tap itu dia akan otomatis force close. Gue mau tahu nih, apakah kalau misalnya nggak gue force close atau gue sekedar back kayak gini aja, dia normal atau enggak ya? Oke, ini udah normal nih ya. Ini yang pertama kan tadi normal, kayak yang gue kasih tahu ke kalian. Ini kita back, kemudian kita coba buka lagi. Oh enggak, berarti kuncinya adalah untuk awal-awal ya pasti teman-teman akan ada kayak tadi tuh, yang kayak terjadi gangguan gitu. Itu kalian oke aja dan kemudian klik back. Jangan di force close, baik pakai greenify ataupun teman-teman kayak gini, app info kemudian force stop. Ini jangan. Ini gue kenapa kayak gitu, setiap mau buka terjadi gangguan, karena memang dia masuk ke dalam greenify gue untuk auto hibernate. Nah kayak gini nih, ini ada. Bisa aja sih kalau mau ini gue lepas kayak gini di greenify selected app gitu ya. Ini gue buka lagi, apakah terjadi error? Tidak. Coba kita hapus dari change, kita buka lagi, apakah terjadi error?
Nah, terdapat gangguan. Jadi kuncinya adalah supaya tidak muncul kayak gini terus. Ya, tidak muncul kayak gini terus. Ketika teman-teman udah pakai, misalnya teman-teman udah login nih, terus transfer atau gimana pakai lewat Living by Mandiri, ya udah jangan di force close, jangan di clear dari app recentnya gitu. Udah langsung di back aja kayak gini. Buka lagi. Nah, back lagi, buka lagi. Back lagi, buka lagi kayak gitu. Nah, ini pastikan teman-teman memahami video ini sampai habis ya, karena jangan sampai di skip juga, karena kalau di skip pasti nanti bakal ada step yang kelewat, dan kalau stepnya itu ngawur atau ngaco nanti akan terjadi masalah dan nggak sesuai gitu ya. Dan karena memang ini cuma butuh ini aja, LSP sama si X Privacy Lua ini. Ini keren sih gue bilang ya. Karena sebelumnya gue tuh pakai Mandiri yang versi 3 kan, yang masih bisa di downgrade gitu. Ternyata udah harus force update, udah harus udah harus diperbarui lah versinya. Dan alhamdulillah sekarang udah ketemu dan gue bisa gitu loh. Jadi mungkin segini aja dulu untuk video tutorial singkat gue ini. Mungkin nanti kalau gue ingat, nanti akan gue taruh linknya di deskripsi untuk teman-teman tinggal download keperluan atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi banking di perangkat yang sudah di-root kayak gini. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video singkat gue kali ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.